Ya pemirsa, 2022 adalah tahun yang penuh kejutan. Gejolak ekonomi, lingkungan, dan geopolitik telah terjadi selama 12 bulan terakhir. Indonesia mengawali tahun dengan cukup cemerlang dengan raihan runner-up di Piala AFF 2020. Tak hanya itu, di akhir tahun ini Indonesia juga sukses menggelar G20 di Bali dengan menghadirkan sejumlah pemimpin dunia. Lantas apa saja peristiwa yang terjadi di tahun 2022? Kita simak rangkuman pembahasannya di Ekonomi Dalam Canda berikut ini. 2002 akan segera 2022 Oh, iya. apa coba? Oke. Ulangnya pemirsa ya. 2022. Aduh, nggak enak sekali lagi ya. Coba. 2002. Oh, ini udah mulai ya? Udah dong. Oh, udah mulai ya? Mana sih? Aduh, mau dramatis tapi nggak bisa. Nggak bisa, kita kan ekonomi dalam canda. Nggak boleh kita dramatis. Tapi kan emang 2022 tuh kita bisa lihat berjalannya secara dramatis. Oh my God! Wow! Covid selesai, Oh iya, Covid udah mulai Iya, perlahan selesai ya. beberapa event sudah mulai boleh dilakukan, Betul. Terus? korupsi boleh, gimana? Iya, Apa? nggak gitu. maksudnya. Kampanye juga tipis-tipis sudah boleh dilakukan. Yang paling berkesan tuh munculnya fenomena bonge. Baca. Terdapat sejumlah peristiwa Pram yang menarik di Indonesia nih di sepanjang tahun 2022. Mau yang mana tahu semua. Iya, gue tuh mau serius, tapi nggak bisa gitu ngomongnya. Ekonomi dalam canda. Ya, Kalau oke. Kalau serius kita masuk makan review. Gimana Oke, sih? backsoundnya ganti. Tadi backsoundnya tuh serius banget soalnya. Lu denger nggak? Nggak bisa. Jadi tuh bahkan ada sederet peristiwa yang bersejarah nih Pram, yang terjadi di sepanjang 2022. Apa Baca lo? dong tuh menuai sorotan publik. Iya, yang menuai sorotan publik. Gitu dong. Gimana Jadi sih? banyak peristiwa menuai sorotan publik nih. Jadi masyarakat tuh banyak flashback di Apa yang paling berkesan menurut lo? Kalau menurut gue yang paling berkesan di 2022 ini adalah Piala Dunia buat gue. Piala Dunia. Iya. Kan Piala Dunia di Qatar kan? Oh iya lupa. Gimana sih? Di Indonesia ini. Indonesia dong. Kan Eh, nggak usah jauh-jauh, Indonesia dulu deh yang paling berkesan. Ini IKN. Oh iya, tapi itu udah lama sebenarnya, tapi baru Dimulainya dicatat- iya, ya, tahun baru mulai ini. dibangun Gua sekarang. nggak sabar. Apalagi nggak sabar dua, pengen pindah. apalagi tuh. 2022 ini UMP mau naik tahun depan. Ya, kalau itu. Tapi kan tahun depan, bukan tahun ini. Kan 17 tahun ini, ngerti nggak sih ini orang Oh. pertanyaannya? Eh, Apa coba banyak tahu? Pariwisata sudah mulai dibuka kemarin. Ya, boleh. Oke. Ya, jadi bisa jalan-jalan. Oke. Lo apa coba? Nggak ada. Iya. Bingung lo. Lo kira Tadi mikir gua bilang gampang apa? Gue bilang tadi, fenomena bonge sama Oke, GG. itu yang lain. Itu kan abang ini sama Bjorka. Oh iya, Bjorka, hacker merusak Indonesia. Yang kalian bisa lihat semua menteri mukanya pucet. Iya. Datanya udah mulai dibuka-buka oleh Bjorka. Padahal awal tahun banget ya, timnas Indonesia tuh berjumpa dengan Thailand. Kok jadi ke timnas Indonesia? Iya, Kita ngomongin ada bola sekarang. eventnya, iya, Eventnya awal tahun ya. eventnya. Berarti Thailand di partai final Piala AFF 2020, Iya. tapi tayangannya 2021 Iya, kan. banyak karena kan pandemi. Nah, final dilaksanakan pada 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Indonesia harus kalah di tangan Thailand dengan skor 6-2 dan berhak membawa pulang hadiah berupa uang senilai $100.000 Amerika atau sekitar 1,43 miliar rupiah. Oh, Gak itu- apa-apa kalah, Oh, dapat duit. Lumayan gak apa-apa. Itu awal tahun ya? Awal tahun banget. Awal bukan? tahun banget. Awal tahun banget itu event Tuh, awal tahun pada banget. senyum tuh. Pialanya ya cuman ini. Tapi katanya denger-denger duitnya ditalangin dulu sama bukan ditalangin, cuma dititipin mentah. tapi itu kan ditalangin dulu kan? Iya, talangin Iya, ditalangin dulu kan. Sengaja biar ngerasain dulu punya duitnya gitu. Oh, ini meskipun pencapaian belum di dibayar. Indonesia yang pertama kali di tahun 2022. Ya, berapa kali sama coach ini, coach Sinteyong. Sinteyong. Tapi harusnya juara satu, Pra. Kayaknya Thailand kita coba gimana caranya minta Thailand tuh nggak ikut dulu deh setahun. Nggak gitu. bisa, kita- biar kita bisa ngerasain megang pialanya gitu, Bib. Ya udah, tapi tahun ini mudah-mudahan dong harusnya Indonesia. Ada tahun ini? Tahun ini AFF? ada akhir tahun. Di mana? Di Ini udah mau akhir tahun, Ya, tapi kan akhir tahun. Ya, akhir tahun ini. Oh ya, 31. Berarti kita pas Thailand ini langsung main. Oke. Ini PFF nih. Mereka juga yang main di beberapa nama-nama Beberapa nama pelatihnya main. masih sama. Ya semoga para timnas bisa mengharumkan nama Indonesia Nggak para dan timnas dong, pemain timnas. pemain timnas Nah. bisa membanggakan Indonesia Betul. dan mengharumkan Indonesia. Indonesia. Ini duitnya bisa membangun para ekonomi pemain sepak bola. Ya, benar. Karena main sepak bola duitnya cuma dari Apalagi habis berhenti kan sebulan, Iya. habis kasus kan. pemain sepak bola nggak Bisa punya duit. jadi habis jadi bukan kasus sih. Yang gue ingat di awal tahun itu Indonesia menyongsong sejarah baru nih dengan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika pada Maret 2022 dengan biaya pembangunan 2,4 triliun. Itu udah kayaknya. Ini menjadi ajang balap motor pertama Indonesia setelah 25 tahun yang lalu.
Jadi pembalap Red Bull tuh KTM Tech 3 Miguel Oliveira menceritakan namanya sebagai pemenang pertama pada Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika. Terus gelaran tersebut tuh diwarnai dengan guyuran hujan deras banget nih. Sehingga memaksa balapan harus ditunda selama 1 jam. Gua tahu nih gue nih. Apa yang menarik dari MotoGP ini tuh apa? Sebenarnya gampang, cuma satu sih ciri khasnya. Pawang hujan, Mbak Oh Rara iya, itu Mbak tuh Rara. Mbak Rara jadi tuh terkenal gara-gara MotoGP. Lo bayangin penonton pada tersirap oleh kehadiran Mbak Rara berdiri di tengah hujan coba. Mbak Rara tuh bisa jadi PNS sebenarnya, Iya, karena sebenarnya dia kan- jadi orang dalamnya pemerintah. Jadi acara-acara pemerintah pasti ada Mbak Rara, ya nggak? Ya, apa kan konser-konser sekarang pakai Mbak Rara loh. Iya. Apa nih? Kalau balapan gue juga ada selain Apa? MotoGP, Apa? Indonesia juga sukses menggelar Formula E Aku nggak di mau denger. Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada Juni 2022. Ya. Total biaya penyelenggaraan event ini mencapai 120 hingga 130 miliar rupiah. Ya. Formula E menjadi gelaran pertama di Asia Tenggara dan Indonesia. Ya, betul Formula sekali. E merupakan kejuaraan olahraga otomotif balap mobil listrik kursi tunggal. Mitch Evans dari tim Jaguar menjadi pembalap pertama yang menjuarai Formula E Jakarta. Ini dananya dari mana, Bram? Dananya? Dananya pribadi, sponsor. Ayo, dari mana Pribadi. dananya? Karena ini bukan ini swasta ya menyelenggarakan. Oh, ini swasta. Atau Pemda DKI yang Oh, menyelenggarakan. ini sponsor Jack Pro nih, Jack Jack Pro nih, Jack Pro nih keren semuanya banget. sponsor utamanya. Indonesia bisa ngegelar MotoGP, Formula E. Karena Gila. APBN-nya dulu sibuk untuk Mandalika. Kan di tahun yang sama kan takutnya APBN-nya nggak cukup, jadi ini berdiri sendiri dengan Jack Pro dan yang lain-lain. Tapi kira-kira sponsor yang lain. kecewa nggak nih? Tidak dibantu Oh, enggak. APBN? Terus berjalan baik dong Wah, sirkuitnya. gila. Sempat diraguin awal-awal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tuh menggelar Grand Launching Jakarta International Stadium atau JIS, ya kan? Ya betul. Pada 24 Juli 2022 lalu. Grand Launching JIS terbuka untuk warga Jakarta yang ingin menyaksikan secara langsung. Jadi pembangunan Stadion JIS itu dilaporkan menelan biaya 5 triliun rupiah nih. JIS itu kapasitasnya 82.000 penonton dan bertipe stadion sepak bola modern. Akhirnya setelah penantian panjang, Yes. stadion cuman GBK nih. Ini kayak Jakarta International Stadium. kok kayak nih. donat tepung putih gitu. Enggak dong, ini kayak donat keju. enggak. Ini bisa tutup. Wah, ini standarnya internasional. Ya kan Jakarta International Stadium. Biayanya pakai apa? Oh, ini Pemprov. Ada juga yang ada Jakpro juga. Jakpro kan ada. APBN nggak ada? Belum tahu ya, saya nggak mau ikut campur ya. Harusnya ada dong tidak ya. gitu deh. Saya nggak ikut. Aduh. Tapi APBD ada. Ini nanti APBD akan ada. dipakai untuk pagelaran? Idul Fitri sama Idul Adha sholat Id. Bukan dong. Ya karena belum dipakai Oh, buat iya? main bola jarang. Oh, bisa jadi buat bakar-bakar tahun baru? Ya bisa jadi. Karena belum pernah dipakai Sama nih. untuk acara lamaran juga bisa. Waduh. Udah nggak ada lagi sih, udah lengkap semua yang mau dilamar. Iya udah makanya. Oh iya. Siapa sih kira-kira? Sombong udah nikah. Iya, jadi stadion belum pernah dipakai ya. Belum pernah dipakai. Buat acara-acara besar gitu. Pertandingan bola eksibisi pernah waktu itu kan Iya. yang UU berapa gitu pakai ini. Ya, doang, bukan acara besar Tapi gitu. untuk acara pertandingan besarnya belum karena kan Piala masih Dunia? perlu diverifikasi dulu sama FIFA. Piala Dunia U20 kemungkinan ini bisa dipakai. Oh, Tapi masih kemungkinan. Timnas katanya pakainya yang GBK. Ya, lu orang dalam JIS ya, tahu banget gitu. Gua kan emang jis banget. Lu di anak Jakarta. Jakpro ya? Tapi nggak aja itu Iya. olahraga doang nih, Apa? Bing, yang seru di 2022. Emang ada apa lagi nih, Pram? Ada dong. nih Ada ya. apa? Ada soal keuangan nih. Ya. Aduh, lagi enak-enaknya ngomongin keuangan. Jadi pada 3 September 2022, Ya. pemerintah menaikkan harga BBM yang diantaranya solar, Yes. Pertalite, dan Pertamax. Dengan rincian Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Yes. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter. Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Wow. Dari naik kan kita ngomong olahraga, Anjok, kita ngomongin pengeluaran. pengeluaran BBM naik terus. Dari ke kantor naik mobil, jadi naik motor, Naik jadi naik KRL. Karena bahan bakar mahal. Ya, nggak? makanya kan sekarang mau nggak mau gue beberapa bulan ini semenjak ada pengumuman ini kan gue naik kereta terus tuh. Kenapa emang? Tapi kayaknya juga pemerintah kesel deh gara-gara mungkin banyak yang naik kereta dinaikin lagi KRL. tahun Iya, depan. denger-denger mau dinaikin KRL. Wah, Aduh, gila. BBM Naik udah apa naik, dong? Pak. KRL naik. Bisa jadi listrik juga naik nih. Kaki juga naik nih, kejang otot. Wah, kejang otot. Naik nih. Bisa jadi kan ya, nanti juga habis KRL naik nih, listrik juga naik nih, bisa jadi kan. Kita diiming-imingin suruh naik mobil listrik, motor listrik. Biaya listrik dinaikin. Aduh, saya kayak kerja kita nih Pak Menteri SDM. Kayaknya Pak di negara itu apa Iya. yang ada di timur sana. Oh, ngerti. Bukan Indonesia, Indonesia mah mobil listrik tuh lagi digratisin kan biaya Papua kan timur, berarti pajaknya. maksud lu Papua, berarti Indonesia Bukan, dong. jauh lagi ke timur lagi. Ada lagi tuh yang dekat air-air itu kan. Enggak di Indonesia mah. Timur terus. Lihat, Trin apa ganjil Apaan genap tuh aja itu? dibebasin kan. Nah. Pokoknya pengguna mobil listrik itu dapat subsidi. Nanti juga akan dapat
supaya Wah, subsidi apa? nanti akan dapat subsidi juga, Pram. subsidi, Ada ya. insentif buat iya. kendaraan listrik nih. Yang naik berbanding terbalik, Pram, sama UMP. Ya, UMP lagi, aduh. Iya dong, BBM naik nih, tapi Pemprov DKI Jakarta resmi mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2023 naik cuma 5,6% yang kemarin nih. Jadi Rp4.901.000. Tapi itu Serikat Buruh sempat protes nih keputusan tersebut. Mereka menuntut kenaikan UMP di Jakarta sebesar 10,55% dan menolak kenaikan 5,6% atau Rp4.900.000. Tuh, dilema ya berarti ya. Dilema ya, UMP-nya ada yang satu naik, gajinya juga naik, tapi naiknya dikit banget. Tapi meski demikian ada hal yang membanggakan nih, Bin. Apa tuh? Belum ada ini Group of G20 atau Yes. G20. Kemarin itu sukses digelar Indonesia pada 15 hingga 16 November 2022. G20 merupakan forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Sesuai namanya G20, memiliki 20 anggota yang terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Wah, ini yang Nonton membanggakan nggak lu juga kemarin nih. G20 semuanya Gua pada datang. nonton, ada di Bali kan? Ada di Bali. Bali Master. Enggak dong, Bali Master mana? Enggak dong, ini Bali. Oh, di Bali ya. Bali. Lihat semua pemimpin dunia kan. Nanam semua. Nanam apa? Tanam Singkong apa sih? sebutuk singkong. Oh, kenapa sih? Apaan dia mau bikin Pokoknya maici? Apaan? Nanam apa? Ya, tanaman lah, tanaman. Tanaman lah, mangrove, ya, nanam mangrove ya kan. Tapi Mana gue ya? suka sama presiden yang apa? Perdana Menteri yang jalan di Bali siapa? Jalan apaan? Yang gendong anak kecil tuh. Oh, Si ini, Macron. Macron. Presiden Prancis dari menteri. Emmanuel Macron ya enggak? Wah, tuh keren banget sih. The best. Pasti tetap yang paling keren mah Om Jo dong. Joe siapa? Oh, Joe Biden dong pakai nanya. Oh, gue kira, siapa? enggak, gue punya temen Joe juga kan. Enggak, Oh, Joe Biden datang keren. juga. Ah, the best banget emang. Air Force One-nya, Pak. Bawa langsung dia, Pak. Langsung. Enggak laku buat dia mobil listrik Indonesia. Oh iya, aduh, Jo. Oh, Jo. Apa tuh? Iya, Jo. Oh, Ya, iya. so banget Joe. Oh iya. Oh, udah pulang, Jo. Jojo. Oh iya. Gue juga bisa. Oh, si Jin. Si Jin. Jinbo ya kalau gitu. Iya, Jin. Baiklah kalau gitu Mirsa, saya mau dipanggil Jin dulu nih. Iya, Jadi Jin, ada mungkin- Jin ya. Iya. Salam buat Jun. Bila ini lo apa Jin mau lahir batin.